Halo teman-teman, kembali lagi di TM Talk. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Wonderkid asal Arema FC yang musim ini cukup mencuri perhatian dengan beberapa aksinya dan baru saja kemarin sukses mencetak gol perdana di musim ini. Please welcome Ahmad Maulana Syarif. Halo semuanya. Halo, gimana Lana, sehat? Alhamdulillah Mas sehat walafiat. Oke, ini langsung aja ya ke kan sekarang lagi rame nih karena kemarin baru dipanggil timnas buat persiapan ASEAN Championship 2024. Cuman sebelum bahas ke sana, yang menarik nih aku pengen tanya-tanya soal awal-awal karir nih. Karena kan besar di Persija, Akademi Persija atau Persija U20 ya kalau salah. Iya benar Mas. Itu awalnya bisa masuk langsung ke Persija, itu siapa yang bawa atau gimana ceritanya? Jadi dulu itu Persija tuh ngadain turnamen sendiri gitulah, namanya BBB, dan aku gabung di tim pelajar Kota Bandung. Dulu waktu itu nama timnya Roxy FC. Aku sama anak-anak ikutan di turnamen itu dan hasilnya bagus. Terus habis itu ada surat panggilan lah buat trial buat masuk ke Akademi Persija. Nah dari situ alhamdulillah rezekinya ada, masuk Persija Akademi U20, ya berlanjut sampai sekarang. Oke. Berarti nggak sempet main di Persib dulu ya? Karena kan asli Bandung bukan? Ya aku salah satu orang Bandung yang belum pernah main di kota sendiri gitu, maksudnya di klub kota sendiri. Tapi emang belum pernah coba kayak Akademi Persib apa segala macam gitu? Sempet di U16 sama U18 sempet masuk nama buat seleksi di U18 U16 Persib, cuman ya belum rezekinya lah ya. Oke, berarti malah justru meniti karir awalnya di Persija ya. Waktu itu kalau boleh tahu di awal-awal masuk Persija U20 tuh yang sekarang jadi pemain yang bareng Maulana sampai sekarang siapa? Ada nggak? Ada angkatan? Ada Ginanjar, Raihan Hanan, Donitri, Frankie, terus Nico. Oke, berarti cukup banyak juga ya? Ya cukup banyak. Oke. Terus sampai akhirnya bisa sampai ke Malang, itu siapa yang bawa dan apa yang jadi mendasari keputusan Lana buat mau ambil Arema waktu itu? Karena kan waktu itu kondisi Arema juga cukup struggling kan? Ya, jadi waktu itu awal-awal aku naik di tim Persija senior itu ada usulan lah dari manajemen Persija kan. Waktu itu aku masih main gelandangan Mas. Terus dia bilang kayak kamu kalau stay di sini kemungkinan susah untuk dapat jam bermain. Kamu nggak akan berkembang kalau stay terus di sini. Nah terus ada tawaran masuk ke Persija gitu dari beberapa klub Liga 1, salah satunya Arema. Dan kenapa aku berani ngambil untuk masuk ke Arema, karena secara pribadi ya itu kan habis kejadian ya, maksudnya tim Arema tuh habis problem lah yang lumayan besar. Aku mikirnya sih kayak sambil ngelatih mental aja sih Mas. Jadi aku berani kayak ngambil keputusan untuk gabung ke Arema tuh. Oke, berarti karena kan surprisingly itu ternyata di musim kemarin juga Lana mainnya cukup banyak kan. Di musim pertama ya enggak terlalu, cuman musim lalu juga ternyata jadi pilihan. Dan yang menarik adalah posisi mainnya kan ternyata digeser ya. Ya, digeser ke kiri Mas waktu awal-awal musim kemarin, soalnya Mas John masih belum bisa gabung kan. Ya. Dan di musim kedua lebih banyak di sebelah kanan. Oke, itu yang memindahkan posisi pertama kali siapa? Apakah ada kendala di awal-awal? Karena kan yang bisa dilihat sebelum di Persija, sebelum di Arema itu kan Lana lebih banyak main di tengah ya. Apakah ada kendala untuk pindah posisi? Pastinya ada kendala besar, lumayan besar lah Mas, cukup besar. Soalnya kan perlu adaptasi dan intensitas di Liga 1 sama di U20 atau 18 kan pasti berbeda kan.
Benar. Pastinya kayak awal-awal tuh merasa kesulitan banget, tapi untungnya banyak yang mentoring saya pribadi gitu, kayak terutama Abah Kuncoro. Dia kan yang pertama kali pindahin aku posisi gitu dari gelandang sampai jadi Oke. wingback itu Abah Kuncoro yang pertama. Berarti Abah Kun Nah, yang jadi pindahin ya. ya Abah Kuncoro banyak mentoring aku lah. Abah Kun, Mas John gitu. Kayak banyak mentoring aku lah, ngasih tahu kayak kalau lagi posisi kayak gini tuh harus kayak gini, harus kayak gitu. Banyak lah mentoring. Oke. Karena kan kalau yang di musim lalu sempat dipindah di kiri, sedangkan kaki dominannya si Maulana kan kanan ya. Iya, benar. Dan sekarang musim ini stay di kanan, dan ternyata aku pribadi juga lihat, dan harusnya tentunya teman-teman juga setuju bahwa Maulana di awal musim ini hingga awal musim ini sudah pertandingan ke-10 ini salah satu bek kanan yang paling konsisten sih. Apalagi kemarin habis cetak gol juga, alhamdulillah. Kemarin tuh kan juga sempat ada beberapa kali momen yang Maulana sukses bikin beberapa pemain yang punya nama atau senior di Liga 1 yang Maulana lawan berhasil istilahnya dikantongin, bahkan ada beberapa media kan. Apa sih yang bikin motivasi Maulana kok punya mental sekuat itu sedangkan usia juga masih 21 kan? Kalau menurut saya pribadi sih Mas, kayak di dalam lapangan tuh semua nilai sama aja lah. Jangan ngelihat nama besar kalau di dalam lapangan. Kecuali di luar lapangan tuh ya mungkin kita harus lebih menghargai pada yang lebih senior gitu. Kalau di dalam lapangan ya jangan nilai kayak gitulah. Semua sama kok di lapangan. Dan percaya diri aja sih, kayak ya itu intinya, jangan minder lah kalau di dalam lapangan mau lawan siapapun ya jangan merasa minder. Oke. Terus ini langsung lanjut ya ke bahas soal timnas. Karena yang ingin aku tanyain banyaknya soal timnas sih. Maulana sendiri kan sempat debut di U20 sama U22 ya. U20 tuh waktu tahun 2022 kemarin udah main 11 kali kurang lebih. Terus U22 waktu 2023 kemarin sempat main sekali. Dan sekarang meskipun banyak yang bilang bahwa ini tim nasional usia muda, tapi ajang AFF sendiri kan lebih banyak sebenarnya diakui di ASEAN sendiri itu kan banyak tim-tim seniornya sebenarnya kan dari awal bergulir. Enggak cuman baru musim ini ada kejutan dari PSSI buat nurunin tim usia muda dengan dalil bahwa ya tim-tim ini pemain-pemain ini disiapin buat bisa gantiin generasi yang sekarang. Maulana sendiri, siapa yang pertama kali kasih tahu bahwa kamu kepilih buat masuk di proyeksi buat Asian Championship ini? Dan gimana perasaannya? Momen pertama kali dengar tuh gimana? Momen pertama kali dengar tuh dari bos IB ya. Waktu itu dia bilang kayak siap-siap kamu, katanya jadwal kondisi bakalan dipanggil untuk timnas AFF gitu kan. Pas pertama kali dengar itu sih ya kayak ya mudah-mudahan bener aja. Terus ya lebih ngejaga kondisinya lah. Kayak ya kalau beneran ya alhamdulillah, kayak berasa kayak ya seneng lagi lah Mas, kayak dipanggil lagi tuh sebuah motivasi lagi gitu, kayak bahwa kita tuh masih bisa lebih gitu. Oke. Terus selain Maulana kan juga ada Arhan Fikri yang dipanggil dari Arema ya. Itu ada nggak komunikasi di antara kalian berdua? Karena kan sebenarnya kalau dari sisi pengalaman Arhan Fikri kan lebih sedikit ada pengalaman lebih banyak nih di timnas. Apalagi kemarin waktu SEA Games dia juga ada sempat ini nggak sih tukar pikiran cerita atau coachin itu gimana, atau kita harus bagaimana nantinya penyesuaian atau gimana? Kalau harus gimananya sih enggak sih Mas, soalnya kayak saya pribadi juga kan cukup lama lah sama Sintayong, kayak sama Coach Shin pas U20 kemarin kan. Jadi ya paling komunikasinya ya kapan berangkat bareng gitu doang sih Mas. Untuk komunikasi secara di tim nanti kayak ya biasa aja lah, kayak sewajarnya aja gitu. Nggak ada yang lebih spesifik. Berarti bisa dibilang kalau karena ada pengalaman di timnas U20 sama Coach Shin, jadi Maulana agak lebih santai lah persiapannya. Apakah kalau dari sisi teknis ada nggak sih persiapan khusus kayak latihan drill lebih atau bahkan secara fisik benar-benar disiapin gitu, atau ya udah biasa aja? Banyakin di gym sih, soalnya kan setahu pengalaman saya tuh gymnya Coach Shin tuh ya lumayan berat lah, jadi kayak dia nyiapin di
fisik di gymnya aja sih. Kalau untuk lari, untuk fisik secara di lapangan lah, ya masih pede lah aku. Terus apa ada dukungan dari pemain-pemain senior di Arema yang ya kita lihat kan di Arema juga ada nama-nama senior yang langganan timnas seperti kayak Mas John, habis itu Mas Dendi Santoso juga. Apakah ada wejangan khusus ke Maulana buat persiapannya? Ada sih Mas, dari Mas Dendi, Mas Sultan Fajar kan, Mas Sultan, terus Mas John, kayak Bang Rafli juga, kayak ya yang penting kalau di timnas coachin itu ya kuatin mental aja gitu, kayak nggak usah lihat orang lain. Ya, karena aku pribadi juga yakin sih kalau Maulana bisa jadi something lah nanti dia di AFF ini. Amin. Terus selain itu kan di posisi sebelah kanan ada persaingan sama Asnawi. Itu Maulana sendiri lihatnya persaingan itu seperti apa? Apakah itu dijadikan motivasi atau bahkan justru jadi beban sendiri buat Maulana ke depannya? Buat saya pribadi sih tentunya jadi motivasi tersendiri lah Mas, kayak dengan nama besar dia, dengan seringnya dia dipanggil sama coachin kan di timnas senior, kayak ya udahlah, kayak kita bersaing secara sehat di lapangan aja lah, jangan, ya itu balik lagi yang pertama saya bilang, kayak jangan ngerasa minder dengan nama besar lah, karena di lapangan tuh semua apapun itu bisa terjadi dan semua sama aja gitu di lapangan. Yang terpenting yang di luar lapangannya kita tetap respect sama dia atau sama siapa. Oke, siap sih, menurutku juga Maulana cukup punya mental sih untuk bisa berada di posisi ini, karena nggak mungkin semuanya instan. Karena ya aku harap sih Maulana bisa lebih dari sekarang ya, karena dari persegi permainan aku aku pribadi cukup memperhatikan lah akhir-akhir ini, dan aku lihat levelnya udah harusnya bisa lebih lah ya dari ini ke depan ini. Terakhir Maulana, harapannya dan untuk timnas yang nanti bakal main di AFF, kalau misalnya Maulana insya Allah lanjut dan benar-benar jadi nama yang masuk di squad di turnamen itu, apa harapannya Maulana untuk timnas Indonesia di AFF kali ini, dan mungkin juga harapan buat Arema di musim ini seperti apa? Ya harapannya buat nanti di timnas kayak ya mudah-mudahan benar-benar masuk ke squad final di timnas AFF kan. Ya mudah-mudahan ya bisa bawa juara lah Mas, bawa piala tanah air kan. Ya walaupun belum bukan ajang yang tertinggi lah untuk level timnas kan, masih di level Asia ini kan. Kayak ya mudah-mudahan ya bisa bawa juara juga sih. Walaupun terutama kalau saya masuk skuadnya ya saya pengen bawa juara lah. Tapi walaupun memang bukan rezekinya tuh, kayak ya mudah-mudahan timnas Indonesia bisa juara lah. Mau siapapun pemainnya kan tetap bawa nama Indonesia. Tapi harapan saya sih saya masuk sih di skuadnya. Terus kalau buat harapan Arema FC di musim sekarang ya sebenarnya sama sih kayak dulu awal musim mulai kan, kayak harapan saya pribadi tuh kayak lebih bagus lah di klasmen dari musim kemarin. Ya sekarang terbukti lah dengan kerja keras kita semua tuh, kayak sekarang di klasmen ya cukup di atas lah. Mungkin ya perlu stabil dan mudah-mudahan bisa finish di akhir musim ya, kalaupun gak juara ya tetap di papan atas lah. Oke, semoga ya, karena kita juga udah dari 96 AFF pertama kali ada kan, kita udah masuk final 6 kali tapi semuanya jadi runner up. Semoga Maulana dan teman-teman yang lain bisa pecah telur dan bisa membuktikan bahwa emang Indonesia levelnya bukan di ASEAN lagi gitu kan. Amin. Debutnya Maulana di timnas bisa buat juara. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah menonton Tem Talks kali ini. Semoga harapan besar kita akan timnas Indonesia yang akan berlaga di ASEAN Championship 2024 kali ini bisa dibawa Maulana dan teman-teman lainnya mencapai target yang selama ini kita kejar, yaitu juara. Dan semoga Maulana bisa sukses bersama timnas dan Arema FC tentunya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman.